Shalom. Coba kasih tahu sebelahnya, belum liburan nih. Hah? Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin akan liburan atau mungkin nggak liburan sama sekali seperti saya. Saya nggak kemana-mana ya. Cuma ada juga orang yang kerjanya cuma cuma liburnya di hari merahnya aja ya saudara. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar satu topik yang mungkin menurut beberapa orang cukup keras ya. Tetapi izinkan kami penatua seperti Bapak mendidik anak ya. Karena kita bukan anak gampangan, tapi kita anak yang begitu berharga. Amin. Beritahu lagi sebelahnya, kamu bukan anak gampangan ya. Tapi kamu anak yang dahsyat, yang berharga ya. Oleh sebab itu kita perlu dididik ya. Bisa bayangkan kalau kita punya anak, kita nggak pernah didik, kita biarin aja, dia bukannya jadi benar, tapi akan jadi kacau balau saudara. Justru dengan kasih kita mendidik mereka supaya hidupnya benar, baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang disiplin rohani atau spiritual disiplin. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa gereja kita ingin terus membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah kita di dalam komunitas-komunitas sebagai keluarga, sebagai rumah. Dan semua proses bangun rumah Tuhan itu dimulai dari setiap saya. Katakan lagi sebelahnya, dimulai dari saya. Karena saya adalah batu hidup. Seperti rumah dari batu bata disusun, betul? Nah, setiap kita adalah batunya, batu hidup. Ya, katakan lagi, saya adalah batu hidup. Saya adalah ciptaan baru. Saya adalah murid Kristus. Amin. Jadi mulai dari setiap kita. Kita mau enggak ditempatkan sebagai bagian dari rumah Tuhan. Kita adalah bagian batu yang hidup. Dan bagaimana sampai rumah itu jadi, batu dengan batu itu diikat, ditanam dengan semen, terikat satu sama lain. Kita bukan lepas satu dengan yang lain, kita berkomitmen satu dengan yang lain, yang disebut dengan dimuridkan. Kalau batu dengan batu nggak disemen, itu rumah begitu rapuhnya. Mungkin disenderin aja roboh itu tembok karena nggak ada semennya, betul ya? Oleh sebab itu kita mau dimuridkan, dan apa isinya pemuridan? Kita pun sepakat dimulai dengan membangun manusia roh. Dari roh kita, itulah awal pemuridan. Jadi kalau kita bicara pemuridan, jangan cuma curhat-curhat, ngomong ngalor ngidul ya. Tapi kita mau setiap murid Tuhan, setiap batu hidup mau membangun manusia roh. Nah, bangun manusia roh ini apa? Bapak Ibu, ini seperti dua sisi mata uang yang kita harus pahami ya. Ya, mata uang itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah yang disebut disiplin rohani. Kita akan belajar bukan cuma minggu ini tapi juga minggu depan karena ini berseri. Jadi ini satu topik yang disampaikan di 2 kali khotbah minggu, yaitu sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Kemudian sisi mata uang yang berikutnya adalah kita belajar intim sama Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Nah, itu berikutnya nanti akan disampaikan juga ya. Jadi ini yang akan kita jadi fokus, dan mari kita mulai belajar melakukannya, dan kita mulai melihat manusia roh kita akan semakin kuat. Dan ketika kita punya manusia roh kuat, justru kita dibebaskan dari begitu banyak masalah-masalah stres, depresi, reaktif yang membuat kita jadi terbeban. Orang kalau hidupnya fit, sehat, maka dia nggak usah takut ya. Dia nggak akan menderita ini, nggak akan menderita itu, kan apa? Sehat. Tapi semakin orang nggak menjaga kesehatannya, maka dia sakit ini, sakit itu, dan dia tersiksa, dia menderita. Justru kita melatih diri untuk hidup sehat supaya kita bebas dari penyakit, betul gak? Secara fisik. Begitulah dengan roh. Ketika kita bangun manusia roh kita sehat, maka masalah-masalah kejiwaan, tekanan-tekanan, stres-stres itu kita juga terhindar. Kenapa? Roh kita kuat. Kita mengandalkan Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, maka gak ada lagi yang bisa mengalahkan kita karena kita orang yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu disiplin rohani harus dilihat dengan kacamata yang benar. Karena orang bicara disiplin, waduh Pak, kita legalistik banget ya, kita Taurat banget ya, aturan-aturan ya Kak ya. Nah, ini salah paham. Kekristenan itu ada dua ekstrim Bapak Ibu. Satu sisi ada kekristenan yang legalistik memang. Kekristenan yang agamawi dengan penuh aturan seperti ahli Taurat orang Farisi.
nganggap semua peraturan itu saklek. Padahal belum tentu dia lakukan dengan hati yang benar. Bisa aja di hadapan orang dia lakuin, kalau nggak ada orang dia langgar. Kenapa? Hanya untuk tampil depan orang dia jadi orang yang taat atau kelihatan taat. Ya, bisa aja jadi legalistik aja, tapi justru kemunafikan. Dan orang yang hidup dalam agamawi, kemunafikan, hidupnya penuh tekanan, betul nggak? Karena selalu berpura-pura, drama saudara ya. Di hidupnya nggak dalam kemerdekaan yang sejati, ini kemunafikan. Nah ini kekristenan yang kita tidak mau lakukan, kita nggak hidup di sini. Tapi justru ada kebablasan satu lagi kekristenan yang murahan, cheap grace. Nah ini cheap grace berkata bahwa dosa kita pun semua udah diampuni Tuhan. Makanya kalaupun kamu jatuh lagi dan jatuh lagi, tenang aja kamu sudah diampuni. Akibatnya kekristenan cheap grace ini atau Kristen murahan ini main-main sama dosa pun nggak apa-apa. Kan Tuhan Maha Pengampun gitu ya. Makanya kekristenan ini benar terikat sama dosa. Tapi excuses atau supaya nggak tertuduh, dia berkata Tuhan tetap ampuni saya. Dia lupa bahwa suatu hari dengan begitu banyak dia jatuh lagi, dia bisa murtad meninggalkan Tuhannya. Dan itu suatu cobaan dan godaan yang membuat dia tidak sadar, bahkan sampai kebablasan akhirnya. Ini banyak orang ketipu ya. Hari ini kita mau jadi seorang yang mengerti dengan benar. Amin. Kemerdekaan yang sejati itu yang akan memerdekakan kita. Disiplin rohani adalah sarana kasih karunia. Kasih karunia Tuhan mengalir kepada orang yang punya sarana wadah yang siap menerimanya. Kalau saya memberi uang ke Pak Hadi, saya siap dengan memberi uang, tapi Pak Hadi harus siap dengan tangan untuk menerima, merespon, betul nggak saudara? Kalau Pak Hadi tangannya diem aja, bagaimana saya kasih? Bagaimana saya bisa berikan? Dia harus siap menerima juga. Kalau nggak mau menerima ya gimana saya kasih? Kita Allah punya rindu mengasihi kasih karunia kepada kita, tapi kita pun melatih diri untuk jadi siap menerimanya. Nah bagian kita menerima kasih karunia itu apa? Mendisiplin rohani kita. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8 dari versi firman Allah yang hidup. Mari sama-sama 2-3. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Jadi dikatakan kita punya waktu, kita punya tenaga, tapi dikatakan latihlah diri, pakailah waktumu, tenagamu untuk melatih diri secara rohani supaya sehat secara rohani. Kita yang latihan jasmani, jemaat banyak juga yang rajin ya, nge-gym, latihan fitness segala macam. Di komplek kami juga itu tiap hari pagi-pagi orang banyak banget jalan lari semua ya. Tertib, disiplin, latihan jasmani. Tapi dikatakan itu baik, tapi latihan rohani jauh lebih penting. Ya, latihan rohani jauh lebih penting. Kenapa? Kalau kamu latih itu akan bermanfaat buat hidupmu. Beritahu sebelahnya sehat rohani jasmani, katakan. Ya, jasmani memang perlu sehat, tapi rohani itu di dalam kita jauh lebih penting. Harus sehat, harus dilatih ya. Bukan cuma hidupmu yang sekarang, tapi hidupmu yang akan datang. Jadi orang yang mendisiplin diri secara rohani, dia menghormati Tuhan sumber kasih karunia dia. Karena dia menghormati, menghargai kasih karunia itu mahal, maka dia menyiapkan diri dengan baik. Karena saya terima ini bukan murahan, yang saya terima ini begitu mahal, begitu mulia kasih karunia itu. Dan saya justru merespon dengan hati yang benar, sikap yang hormat kepada Tuhan. Saya mau siapkan diri saya Tuhan, dipercaya oleh Tuhan lebih lagi, diberi kelimpahan lagi kasih karunia, karena saya siap dipercaya sama Tuhan saya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu, kita mau lebih dalam mendengarnya. Amin. Mau melatihnya, kenapa? Kita akan dicurahkan kasih karunia dalam hidup kita. Itu yang kita butuhkan. Tanpa dia kita nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kita akan belajar ada 2 jenis disiplin rohani. Yang pertama adalah disiplin yang disebut menyangkal diri atau pertarakan. Itu ibarat colokan itu kita cabut
plug out. Cabut dari apa? Hidup kita harus cabut dari segala godaan, egoisme atau keakuan dan dunia. Sistem dunia yang dipakai iblis untuk menggoda, mencobai kita untuk jatuh. Nah, godaan dunia di sekitar kita dengan tatanan sistem dunia ini, dengan begitu banyak orang-orang dunia yang bisa aja menggoda kita, situasi-situasi di dunia ini yang begitu rupa mencobai kita, itulah yang harus kita tahu menghadapinya. Jangan kamu diseret, jangan kamu ditarik, tapi kamu harus cabut itu. Kamu harus bersikap say no, ya, dan juga egois, yaitu keakuan di dalam. Jadi luar dalam ini serangan, dari luar dunia, dari dalam keakuan kita sendiri menggoda kita, kedagingan kita menggoda kita. Ya, kita kadang tergoda sama hawa nafsu kita, kedagingan kita. Oleh sebab itu kita harus latih diri. Itulah yang akan kita belajar minggu depan. Hari ini kita akan belajar yang berikutnya disiplin keterlibatan atau plug in. Justru harus dicolok, kalau yang tadi dicabut. Ya, tepok sebelumnya jangan salah cabut ya. Ada yang harus dicabut, harus ada yang dicolok ya. Nah, kalau itu stop kontak konslet mesti dicabut, betul nggak? Kalau nggak kita konslet nyolok situ kan nggak bener. Tapi kita harus cabut yang bener ya. Kita colok yang bener. Ya colok kepada Tuhan artinya. Kita connect sama Tuhan, kita dekatkan diri sama Tuhan, kita terlibat, kita nyatu sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Nah ini perlu dilatih. Karena pada awalnya kita digoda terus untuk nggak ngandalin Tuhan, untuk nggak tanya Tuhan, untuk nggak hidup di hadirat Tuhan. Nah saudara, kalau kita nyembah seperti tadi, kita sungguh merasakan hadirat Tuhan. Apakah hadirat Tuhan seperti itu hanya bisa dirasakan di kebaktian minggu, pas sama-sama ibadah dipimpin seorang WL atau 2 orang WL dengan semua tim yang baik? Apakah hanya bisa begitu di tempat ini aja? Enggak Bapak Ibu. Sebetulnya setiap saat, kapanpun dimanapun kau bisa rasakan hadirat Tuhan, bukan? Amin. Kan gak usah nunggu WL-nya tolong pimpin saya, musiknya tolong iringin saya. Enggak perlu saudara. Hatimu sama Tuhan mesti connect, karena Tuhan selalu ada di hatimu. Dia tinggal di dalammu, amin. Dia senantiasa mau bicara samamu. Makanya hadirat Tuhan itu yang paling kita rindu-rindu, amin. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan lebih daripada 1000 hari di tempat lain, betul gak saudara? Jadi kita mau ada di hadirat Tuhan aja. Nah inilah yang disebut disiplin keterlibatan. Nah lanjut. Nah bagaimana caranya? Kita akan baca satu ayat yang sangat-sangat sudah terkenal ini, yaitu Lukas 9 ayat 23. Jadi katakan katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dalam arti menjadi muridku, ia harus, kata ia harus artinya enggak ada pilihan lain, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Tuhan udah tegas-tegas katakan, jangan sampai kamu ketipu dengan itu pengajar Kristen murahan itu. Udahlah gak usah sampai Tuhan itu disiplin amat, hidup kita penuh kasih karunia. Itu namanya menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Tidak menghormati kasih karunia Tuhan yang begitu mahal. Ya, meremehkan kasih karunia Tuhan, main-main sama dosa. Tapi kalau kita menghormati Tuhan, kita tuh gak ada pilihan lain, memang belajar nyangkal diri, pikul salib. Artinya apa? Kita bisa lihat gambar ini saudara. Di gambar ini ternyata ketika kita pikul salib, kita itu sedang berjalan bersama Yesus. Yesus tuh ada bersama kita ikut pikul salib itu saudara. Jadi bukan kita sendirian, lalu Yesus bilang, ayo jalannya cepat, jangan lambat-lambat, ayo yang benar, sungguh-sungguh pikul salibnya. Enggak begitu lagi Tuhan. Tuhan itu bersama kita pikul salib itu setiap saat. Amin. Tepok sebelumnya, Tuhan ada bersamamu pikul salib. Dia sama-sama pikul salib. Amin. Jadi kekuatan yang dari Tuhan itu yang memampukan kita sanggup disiplin rohani. Jadi sungguh Tuhan rindu sertai kita, jalan sama kita saudara. Tapi kalau kita aja gak mau gimana? Ya repot kan. Pada jalan satu-satunya ya pikul salib kata Tuhan. Tapi aku sertai loh, aku temani loh. Kenapa kamu takut? Aku akan membuat kamu mampu loh. Dan kamu melihat kasih karunia itu luar biasa loh. Ayo alami dong, jalan sama aku. Amin. Nah ikut Yesus ya jalan sama Yesus kan. Berarti jalan sama Yesus ya seperti ini saudara. Coba ini harus tancap di dalam pikiran kita sampai pikiran bawah sadar kita bahwa setiap saya taat itu ada Tuhan bersama saya menolong saya bisa taat. Bukan saya orang hebat, bukan. Karena saya bersama Tuhan aja itu saya bisa taat.
Kalau saya yang lama pasti nggak mungkin taat lah. Saya yang lama pasti lawan Tuhan lah. Tapi hanya karena Tuhan lah saya bisa lakukan ini, ketaatan ini. Dan itu indah, indah luar biasa. Nah, amin. Nah berikutnya. Nah itu kan dari sisi kita memilih ikut jalan sama Yesus. Nah tapi ada satu view lain yang kita bisa belajar. Kalaupun kita ini lalai ataupun kita lengah, ternyata Tuhan pun punya inisiatif dari luar untuk mengingatkan kita yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 3 ya. Dikatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting, artinya kita semua, setiap kita anak Tuhan orang percaya, padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa pohon anggur itu pohon merambat ya. Kalau kita pernah ke vineyard, pertanaman anggur itu pohonnya merambat, begitu banyak cabang, pasti arahkan itu makanan dari tanah ke cabang tertentu saja supaya lebat. Makanya cabang-cabang yang kebanyakan mesti dipotong-potong supaya tanaman itu ke sini aja, jadi lebat. Karena cabang lainnya sudah dipotong. Diarahkanlah ya kekuatan yang makanan dari tanah itu kepada hal tersebut supaya berbuah lebat. Demikianlah Tuhan sama hidup kita, saudara. Kalau kita distraksi ini, makanya jadi nggak berbuah. Kerjaan ini, kerjaan itu yang nggak perlu malah. Makanya Tuhan potong supaya fokus kita arah yang benar dan berbuah lebat. Tepak sebelumnya, udah pernah dipotong nggak sama Tuhan? Pernah dipotong sama Tuhan? Kita maunya apa? Tuhan cut, Tuhan potong, nggak boleh, nggak bisa. Kita rencana ini, aduh sakit, batal semua, ya. Ada kejadian ini, Tuhan tegur, waduh, ya akhirnya nggak bisa lakukan dengan segala kedaulatannya Tuhan. Dia intervensi hidup kita lewat sekolah kehidupan. Jadi Tuhan baik sekali, dikatakan dia potong dan kemudian kata setiap ranting yang berbuah pun dibersihkannya. Jadi bagi kita yang terus berbuah, yang udah oke nih, jangan puas diri kata Tuhan, dibersihkannya, selalu dibersihkannya, dirawatnya. Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita punya tanaman gak dirawat, berantakan semua, betul gak saudara? Bahkan ada yang mati, betul? Sama kayak rumah gak pernah dirawat, gak pernah dibersihin, ya kacau balau. Kita punya rumah gak pernah ditinggalin, mungkin rumah buat invest tapi gak dirawat. Pas datang-datang, waduh rumahnya udah kayak rumah hantu ini. Betul gak? Udah banyak, waduh macam-macam deh. Ada kotoran binatang, ada apa macam-macam sudah. Udah ngeri banget tinggal di sini. Kenapa? Gak ada yang ngerawat. Nah hidup kita pun dirawat supaya kita hidupnya siap ada di hadiratnya Tuhan. Amin. Ya, coba lihat sebelahnya, hidupmu kayak berantakan atau rapi dirawat? Kalau orang yang hidupnya nggak dirawat, karena berantakan semua, kacau balau, betul nggak saudara? Nah dikatakan Tuhan mau setiap kita pun yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Beritahu lagi, supaya kamu lebih banyak berbuah. Amin. Jadi tujuannya baik. Proses dipotong, proses dibersihkan, supaya hidup kita lebih banyak berbuah. Jadi jangan marah kalau ternyata dipotong. Kehendakmu, keinginanmu dibatalkan Tuhan. Di cut off sama Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata kalau kamu lakukan ini kamu akan jatuh. Kamu akan gak bener. Jangan lakukan itu. Ayo balik sama aku. Dipotong sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan baik dia akan sengaja lakukan. Gak denger ya terpaksa intervensi langsung. Itu baik. Mungkin waktu gak ngerti marah, kesel. Tapi setelah melewati proses setelah belajar, wah makasih Tuhan kalau enggak saya jatuh Kak. Kalau enggak saya akan hancur Kak. Tapi Tuhan potong peristiwa itu, rencana itu. Saya ditolong Tuhan. Amin. Dipotong juga bisa lewat apa? Peristiwa-peristiwa kita berinteraksi. Tiba-tiba ada orang main negur kita. Tujuannya apa? Ingetin kita. Bertobat Pak, bertobat Bu. Ya kan? Kita nggak bisa pilih orang-orang, jangan keras-keras sama saya ya. Tolong kalau mau berteman sama saya, baik-baik aja sama saya ya. Nah, komunitas yang begitu justru mencelakakan sudah. Kenapa? Ketika suruh jatuh masuk jurang nggak ada yang ngingetin sudah. Betul nggak? Saudara, kenapa lu nggak pernah ngomong? Habis lu maunya kan baik-baik aja. Jadi kita diemin aja. Banyak gereja, banyak melakukan pembiaran. Betul saudara, pembiaran. Kenapa? Seperti orang tua. Kalau cuek sama anak, dia biarin anaknya makin hancur.
Betul nggak? Satu hari ada satu kejadian, satu keluarga, ini memang sudah cukup parah karena anaknya yang SMA ini sudah terikat LGBT begitu jauh. Serius lagi sudah. Tapi karena dia seorang bisnismen yang sangat sibuk sekali suami istri, dan dia abaikan itu. Kita kenal, kita kasih tahu, kita tegur dia, kita nasihatin dia, masih nggak sadar-sadar juga. Bahkan anaknya berkata, saya mau pergi ke luar negeri. Artinya apa? Kalau saya sudah ke luar negeri, saya akan pilih jalan hidup saya sendiri. Bye-bye papa mama. Saya akan cari ya mungkin pacarnya yang LGBT itu dan dia hidup dengan cara LGBT dan pisah sama orang tua. Karena saya udah dewasa, saya punya jalan hidup saya sendiri. Nah, orang tua ini akan kehilangan anaknya untuk selama-lamanya kalau begitu. Kenapa? Dia biarkan. Harusnya dengan penuh kasih, dia bereskan, dia layani sepenuhnya sebelum, atau bahkan kalau bisa jangan ke luar negeri, sampai anaknya pulih total. Ini darurat, urgency ini. Tapi kalau kita nggak lihat, ya iblis yang menang, hancurkan keluarga ini. Banyak hal dalam hidup kita begitu seriusnya, tetapi kita nggak lihat itu sudah. Nah ini dia sudah, makanya pembiaran, di mana-mana pembiaran. Kita biarkan orang yang kita kasih hidup dalam dosa. Udah capek kak, ngasih taunya kak. Capek kak. Kalau engkau tetap mengasihi, engkau gak akan pernah capek mengingatkan orang. Karena kasih itu benar-benar akan memberi kekuatan yang luar biasa buat engkau. Amin. Saya enggak sebelumnya, jangan capek ya ngasih tahu, nasihatin orang. Jangan capek. Ya kan? Roh Kudus apa gak capek ngingetin kita yang bandel ini saudara. Roh Kudus di hatimu udah capek, udah ngomong, diem loh. Kita bilang, udah jangan kasih tahu. Suara tertuduhnya ditolak. Kenapa? Kita masih keraskan hati. Mau bikin dosa, mau ngaco dulu. Ntar aja bertobatnya. Roh Kudus kan ingetin terus sampai dipadamkan roh, didukakan roh. Itu dikatakan. Makanya hari ini jangan ada pembiaran di antara keluarga Allah. Kalau kita keluarga, kita peduli, kita mengasihi, gak mungkin kita biarkan saudara kita jatuh. Kita diem aja. Amin. Kasih itu adalah menutup. Artinya apa? Memulihkan, menolong, mempertobatkan dosa orang lain. Oleh sebab itu di sana dikatakan bahwa kalau kamu dikatakan rantingnya itu lebih banyak berbuah, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kuncinya adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Balik-balik ini. Jadi kalau ditanya bangun manusia roh apa, definisi tersingkat adalah tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam aku. Udah, itu kunci utamanya. Ketika kamu dimanapun menyadari Tuhan ada di hati saya dan saya bersama Tuhan dimanapun kemanapun, maka saya akan punya roh connect sama Tuhan dan roh saya akan jadi kuat. Tuhan menuntun saya, baca firman, Tuhan beri pencerahan. Jalan sehari-hari kemanapun, pergi kerja apa, Roh Kudus juga menuntun saya. Roh yang tinggal di dalam saya, itulah yang membuat saya selalu ada di hadirat Tuhan. Tinggal dalam aku dalam Tuhan. Nah oleh sebab itu kita mau belajar masuk ya sekarang kepada pengertian tentang roh jiwa tubuh. Ini pengertian yang penting bagi kita semua supaya kalau kita tahu, Kak disiplin rohani itu pada prinsipnya apa sih? Nah kita mesti tahu anatomi manusia ya. Dalam arti roh jiwa tubuhnya. Kita punya roh ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini nanti materi Bapak Ibu bisa dapatkan di Komsel, di PKS Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa roh kita atau pneuma bahasa aslinya adalah kesadaran akan Tuhan. Roh itu roh Tuhan dengan roh kita connect. Kalau kita lahir baru, ciptaan baru. Jadi orang yang lahir baru, roh yang dulu mati menjadi baru, menjadi hidup kembali. Ya, kenapa? Karena kita menerima hidup Allah, bahasa aslinya Zoe. Hidup Allah itu hidup kekal. Kalau kita barang saya percaya Kristus dapat hidup kekal. Hidup kekal hidupnya Allah sendiri. Hidup Allah diterima dalam rohmu, rohmu yang mati menjadi hidup kembali. Katakan sama sebelahnya, roh saya udah hidup nih. Roh saya nggak mati lagi nih. Amin. Roh saya udah baru, udah hidup. Yeskiel 36 dikatakan kuberi hati yang baru, roh yang baru. Kemudian Allah itu kasih, jadi kalau kita menerima Allah Tuhan di dalam hidup kita, kasih Allah pun penuh di hati kita. Sumber kasih ada dalam. Kemudian apa? Kristus dan firman-Nya juga kita undang di dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi ketika engkau lahir baru, keselamatanmu sudah final. Rohmu baru,
kapanpun engkau meninggal dunia, engkau diselamatkan, dapat hidup kekal, beroleh sampai ke surga kekal. Final. Kenapa? Sejak kamu lahir baru, karena di dalam surga itu roh ya saudara, rohmu bersama Tuhan. Jadi final saudara. Ya, orang yang udah lahir baru jangan takut sama kematian. Kematian cuma memindahkan kita di bumi ke surga kekal. Enggak ada yang perlu ditakutkan sudah. Roh kita sudah jadi anak Tuhan, orang yang sudah dibenarkan. Final. Sekarang saya bukan dilihat sebagai orang berdosa, sebagai orang benar. Final. Nah, selama di dunia yang masih diizinkan kita masih hidup ini, pergumulannya pada jiwa. Jiwa itu suke, itu kesadaran diri, self. Nah, inilah pergumulan seumur hidup. Ini namanya pengudusan atau proses. Kalau keselamatan yang roh final, keselamatan jiwa, proses sampai akhir hayat. Proses terus disempurnakan, diselamatkan, dikuduskan selama hidup di dunia. Apa yang harus dilakukan? Kita di dalam di dalam jiwa ada karakter kita yang terus diubah Tuhan. Kemudian kehendak kita yang harus memilih untuk taat sama Tuhan. Pikiran sadar kita yang diisi firman, perasaan kita mengenakan perasaan Kristus, latihan. Inilah disiplin rohani. Melatih jiwa kita tunduk sama roh. Nah, oleh sebab itu kita juga harus tahu yang berikutnya adalah tubuh. Nah, tubuh kita yang bagian luar ini artinya soma, ini hubungan sama dunia luar, dunia. Dengan mata kita lihat dunia, dengan telinga kita dengar dunia. Betul gak? Jadi berinteraksi sama dunia luar lewat panca indera, semua kita berinteraksi. Dunia di luar itu menggoda kita dengan segala cara sistem dunia ini. Oleh sebab itu di dalam tubuh kita, kelakuan kita, kebiasaan kita, hawa nafsu daging kita itu masuk di situ. Kita lihat kalau orang yang gak kuat dengan makan apa yang enak, dia akan selalu cari makan enak. Waduh, dia ada restoran terbaru, dia pengen penasaran makan. Kenapa? Dunia tawarkan itu. Apalagi yang lebih jauh lagi, gak kuat dengan percabulan. Wah, segala macam godaan lah. Dan dia jatuh lebih dalam ke situ. Jadi dunia ini menggoda kita lewat tubuh kita yang penuh hawa nafsu daging. Nah, tubuh keselamatannya itu nanti. Ketika kita meninggal, kita diangkat, kita dapat tubuh yang baru. Jadi itu nggak usah dipusingin saudara, kalau nanti selamat itu nanti, pemuliaan nanti. Nah, kita konsentrasi sekarang di jiwa. Jiwa ini bagaimana saudara? Jiwa itu ada koneksi sama roh di dalam interaksinya itu ada di hati. Jadi yang namanya hati itu bridging jiwa dengan roh. Makanya hati inilah kunci utamanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itulah kuncinya. Hati kita bisa connect ke roh, tapi bisa connect ke jiwa soalnya. Nah, bridgingnya di hati. Di hati itu ada apa aja? Ada pikiran bawah sadar. Semua pengalaman masa kecil kita, semua prinsip-prinsip yang ditanam orang tua kita masuk di hati. Kalau itu semua salah, hati kita udah cemar tuh saudara. Makanya banyak orang hidupnya penuh ketakutan, masa kecilnya banyak ngalami ketakutan. Kalau ada orang yang gak pernah radikal soal keuangan, kenapa? Dari kecil orang tuanya tanam, lu kalau gak kaya lu gak dihargai orang tahu. Nah ini masuk dari kecil, makanya sampai udah jadi anak Tuhan, maaf bisa saja sampai jadi hamba Tuhan, tetap matre, tetap aja cinta uang. Kenapa? Dari kecil fondasinya hidupnya udah hatinya mamon. Karena itu prinsip yang ditanam dari kecil. Nah pikiran bawah sadar ini mesti ditransformasi hati. Makanya di dalam SPK kita ada satu pelajaran penting transformasi hati. Itu bongkar semua masa kecil, masa lalu prinsip yang salah yang udah ditanam. Dicari, digali sampai ketemu dan kita beresin. Kalau enggak jatuh bangun terus susah. Hatilah kuncinya. Kemudian di hati ada apa? Imajinasi. Makanya kalau kita mau connect sama roh, imajinasi kita membayangkan firman, membayangkan Tuhan. Kalau kamu connect sama Bapa, kamu harus bayangkan Bapa itu nyata. Bapa itu bukan ngawang-ngawang, Bapa itu ada di depanmu, bersamamu, di kamarmu, lagi ngobrol sama engkau. Imajinasimu yang kau pakai untuk memahami Bapa, mengenal Bapa. Ya, imajinasi penting. Jadi imajinasi kita bayangin apa? Bayangin Tuhan atau malah bayangin yang lain-lain. Makanya kalau anak Tuhan yang lebih sering nonton film horor yang dibayangin apa saudara?
Ya yang horor-horor itu saudara. Bukannya Tuhan saudara. Ya, hadirat horor, hadirat setan lebih banyak kan. Makanya yang dibayangin apa? Kita harus tertibkan hati kita, harus connect sama Tuhan. Yang saya bayangkan Tuhan. Kemudian apa? Hati nurani tempat Roh Kudus tegur. Kenapa? Ketika kita buat dosa atau kita dicegah untuk bikin dosa, Roh Kudus yang connect ke roh kan bilang, jangan lakukan, jangan lakukan. Itu dosa, jangan, lari, hindari. Nah, hati nurani bicara. Kalau hatinya bersih, suaranya kenceng. Tapi kalau hati nuraninya tumpul, kayaknya gak ada suara teguran. Kenapa? Ya semua kita kalau baru pertama kali buat dosa, pasti deg-degan saudara. Betul gak? Coba suatu hari saudara ini orang jujur, selama ini jujur gak pernah nyuri sekalipun. Tapi satu hari benar-benar kepepet luar biasa, saudara kalap betul. Butuh pengeluaran yang begitu besar di satu waktu, musibah macam-macam, harus biaya ini biaya itu, gak ada duit saudara. Sementara saudara tahu, saudara pegang keuangan di kantor, saudara tahu ada sistem yang begitu lemah, saudara kesempatan ambil uang tanpa orang tahu. Akhirnya saudara berdoa, Tuhan tolong saya. Besok saya mau ngambil uang dari kantor saya diam-diam. Lindungi saya, tuntun saya Tuhan. Jangan sampai bos tahu Tuhan. Bikin dosa aja pakai doa kan. Karena kita anak Tuhan. Takut kenapa? Aduh ini gak benar tapi aduh apa daya, kepepet. Hati nurani jangan. Tapi karena kepepet udahlah sekali ini aja deh. Ntar kalau ada gue balikin lagi deh duitnya. Ya udah deh, akhirnya kejadian. Besoknya ngambil gak ketahuan. Puji Tuhan dia bilang. Haleluya. Akhirnya kedua kali deg-degannya sama gak? Udah enggak, udah lebih tenang. Kayaknya direstui ya sama Tuhan ya. Ya udah lebih tenang. Ketiga kali gak bunyi apa-apa. Dan akhirnya jadi terikat saudara. Hati nurani jadi kotor. Kenapa? Rohnya ditutup, jiwanya yang lebih diikutin. Betul gak? Nah itulah hati nurani, kemudian intuisi, kepekaan roh. Jadi sekali lagi, dalam hidup kita, positioning hatimu yang harus clear. Hatimu harus tetap memilih tunduk sama roh, tunduk sama kebenaran. Bukan tunduk sama jiwa dan tubuh. Jiwa dan tubuh ada koneksi otak. Jiwa kita memerintah seluruh tubuh kita lewat otak kita ya. Nah sekarang orang yang manusia rohani adalah rohnya itu yang mimpin. Jadi hati kita switch. Roh silahkan pimpin hidup saya, taklukkan jiwa saya dan taklukkan tubuh saya. Supaya tubuh saya, jiwa saya tunduk sama roh dan kebenaran. Itulah manusia rohani. Tetapi sebaliknya manusia duniawi, tolong kesimpulannya Bapak restui saya cerai. Ya gak bisa lagi, mau alasan apapun. Tapi Pak segala bukti. Putusin Bapak restui saya bisa cerai. Kalau udah hatinya niatnya gak bener, mau cari apapun yang bener pasti gak ketemu, betul gak sudah? Itu mah percuma konseling. Kamu cuma minta restu untuk kamu bisa bikin dosa kan? Hatimu itu sudah benar-benar cemar. Hatimu masih mengasihi Tuhan gak saya tanya? Itu orang konseling saya tanya, kamu tuh benar-benar masih mengasihi Tuhan gak sih? Udahlah Kak, jangan ngomong-ngomong Tuhan lah. Udah gak benar kok udah gini. Kalau udah gak bawa Tuhan ya percuma lah semuanya. Kok hanya untuk membenarkan dirimu dan keputusan ceraimu biar direstui. Percuma. Betul, gak ada gunanya. Nah hati itu menentukan saudara. Makanya kalau kita bicara satu sama lain di dalam Tuhan, ujungnya tanya, Pak boleh tanya Pak, hati Bapak sendiri gimana sebetulnya? Tanpa dengan pisahkan masalahnya Pak, hati Bapak sendiri sebetulnya apa sih yang terdalam Pak? Nah itu yang penting kita tanyakan kepada setiap pribadi. Oke, nah sekarang kita akan masuk disiplin-disiplin contoh-contoh yang bisa kita mulai, yaitu yang pertama disiplin keterlibatan, minggu depan disiplin penyangkalan diri. Disiplin keterlibatan, ada satu disiplin yang sangat penting dan ini buat saya ini sulung. Artinya apa? Kalau ini coba kau lakukan, ini bisa membawa dampak signifikan. Yaitu apa yang disebut disiplin refleksi diri. Dengan cara apa? Setelah refleksi diri, ambil waktu dengan Tuhan, teduh dan mencatat apa yang Tuhan bicara. Jurnal pribadi. Ini waktu berdiam diri khusus cari Tuhan dan disitulah Tuhan bicara sama engkau. Ini gak bisa ngalir begitu aja, mesti punya latihan. Latihan kasih waktu. Mari kita baca di Habakuk
Bahasa sama-sama yuk, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintauanku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi Habakuk berdiam diri cari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, nanya sama Tuhan dan Tuhan menjawab dia ya. Lalu apa yang dikatakan? Tuliskanlah. Nah, ini kata penting nih. Bapak Ibu kalau Tuhan bicara sama Bapak Ibu, belum tentu kita tertib nulis, betul nggak? Oh iya Tuhan ngomong begini, tapi lupa, karena apa? Gak pernah ditulis. Padahal suara Tuhan itu begitu mulia, berharga loh. Bisa bayangkan kalau semua penulis Alkitab itu semua malas nulis. Gak ada tuh Alkitab sudah. Coba kalau Matius malas nulis, Markus malas nulis, Yohanes malas nulis. Gak ada yang catat, gak ada Alkitab sudah. Karena itu semua catatannya mereka. Lihat Yesus, ikut Yesus dicatat, ngapain aja Yesus dicatat itu kan. Mereka nulisnya akhirnya memang itu adalah firman yang mau disampaikan kepada kita. Musa nulis akhirnya jadi 5 kitab di perjanjian lama itu. Samuel nulis, semua itu karena mereka dipimpin Tuhan dan mereka disuruh nulis. Nah sekarang Tuhan juga mau bicara firman-firman pencerahan buat setiap pribadi kita yang begitu berharganya. Kalau gak pernah nulis, itulah yang Tuhan sedih. Kenapa? Ini firman menjadi kekuatan bagi engkau. Kalau kita belajar nulis, saya sendiri biasa nulis, dalam arti ngetik ya. Kalau saya ngetik di Google Drive, di cloud supaya bisa buka di handphone, buka di laptop. Pokoknya saya punya catatan jurnal. Setiap ada teguran Tuhan, setiap ada kejadian, saya nanya Tuhan ini maksud Tuhan apa sih? Peristiwa ini gak mungkin gak ada maksudnya Tuhan. Tuhan bicara sama saya, Tuhan tegur saya nulis. Pas saya salah buat keputusan, saya salah lakukan ini, Tuhan tegur saya nulis. Latihan nulis ini penting saudara. Dan waktu saya buka jurnal, saya lihat lagi catatan yang lalu, saya kadang bisa hancur hati nangis lagi. Aduh Tuhan baik sama saya. Saya kok kadang keulang lagi ya kesalahannya ya. Saya udah nulis Tuhan, saya gak renungin lagi, saya mau renungin lebih dalam lagi. Supaya gak keulang lagi kesalahan yang sama Tuhan. Saya belajar kenapa saya kok jatuh lagi di lubang yang sama. Saya nulis, saya belajar, saya nanya dan Tuhan bicara lagi. Kadang bahkan Tuhan iseng. Tuhan ini maksud kejadiannya apa? Buka catatanmu di Oktober 2 tahun yang lalu udah pernah aku kasih tahu. Tuhan ngomong gitu. Saya buka, iya Oktober. Nah jawabannya itu. Sudah pernah aku kasih tahu. Kok kamu lupa? Jadi Tuhan tahu betul loh kita nulis apa. Karena itu firman yang dia pernah kasih tahu sama kita. Amin. Beritahu sebelahnya latihan nulis jurnal. Kalau anak remaja diary book ya, tapi ini bersama Tuhan. Bukan cuma perenungan sendiri tapi dia libatkan Tuhan. Saya undang Pak Ho Yusuf, boleh maju sebentar Pak. Ya Ho Yusuf ini seorang yang juga rutin tertib buat jurnal dan dia bisa cerita singkat apa yang dia lakukan. Ya, makasih. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, makasih buat ini firmannya sangat benar ya. Jadi kalau bicara jurnal itu apa? Jurnal itu kan sebenarnya kan catatan dialog pribadi kita, privacy ya. Jadi memang beda, setiap orang beda, cara Kak Budi sama cara saya beda gitu ya. Ada teman saya jurnal itu isinya gambar gitu ya. Ya bukan tulisannya di kita gambar, tapi itu pribadi. Nah saya awal-awalnya kira-kira berapa tahun yang lalu itu pada saat saya, oh iya ya saya harus menulis ya. Jadi setiap kali kalau saya baca saat teduh ya saya langsung tulis apa yang saya dapat. Tapi sejujurnya saya nggak dapetin sesuatu. Karena ternyata yang saya tulis adalah logika saya. Kita kan punya logika, kalau baca satu perikop kita tentu tahu kan ceritanya apa, sebab akibatnya apa, poin apa. Itu secara logika tanpa Yesus juga bisa dapat gitu ya. Dan itu yang saya lakukan. Akhirnya saya mikir apa yang salah ya, terus Tuhan ingetin, kamu itu yang tulis adalah dialog kamu sendiri, kamu gak nulis dialog aku sama kamu. Padahal jurnal dialog kita sama Tuhan. Artinya kalau kita menulis renungan karena logika, apalagi karena kita baca tuntunan orang, oh iya, lihat ilustrasi segala macam tanpa kita nanya Tuhan, itu bukan dialog. Itu sebenarnya kita lagi jawab bikin soal. Nah saya sekian lama kayak gitu dan saya gak bisa menikmati itu saat teduh ya, cuma jadi kewajiban.
Terus akhirnya saya sadar, nggak boleh nih, gue mesti bikin pikiran saya yang tadi Kak Budi bilang, supaya pikiran saya itu koneknya ke Tuhan yang di dalam hati, bukan kepada jiwa ya. Caranya gimana? Ya saya ingat ada satu kebenaran bilang, kalau otak penuh apa, ditulis yang muncul di otak, di kertas ya. Supaya selesai ini kan muncul tuh kalau kita bangun pagi. Nah itu mesti dikeluarin dulu, ya saya mulai, udah saya tulis keluarin dulu. Setelah dikeluarin nggak muncul apa-apa lagi gitu ya. Saya udah baca Alkitab ya, terus akhirnya saya mulai belajar nulis ya di buku itu, saya tulis apa yang muncul aja. Tuhan gue kesel nih, gue kok nungguin netnya kalau nggak ngomong-ngomong, itu saya tulis. Kadang-kadang saya titik-titik, kasih, pokoknya saya ungkapkan isi hati saya. Dan ternyata saya sadari bahwa Tuhan peduli kepada keseriusan hati, bukan pada apa yang saya tulis. Karena saya coba terus melakukan nulis apa yang ada dalam pikiran saya, Tuhan lihat kesungguhan hati saya. Dan ternyata kesungguhan hati saya itu lebih berharga daripada apapun. Lewat kesungguhan hati saya yang apa adanya, coret-coret gitu ya, jurnal pertama itu setahun kali itu. Akhirnya saya itu mulai tahu bagaimana Tuhan ngomong gitu ya. Dan Tuhan ngomong itu memang sangat spesifik ya. Jadi apa yang Tuhan ngomong pasti Tuhan pakai. Ya saya sampai bilang sama orang yang saya nggak peduli lu baca ayat dari mana, pasti Tuhan akan pakai ayat yang lu baca buat untuk menjawab kebutuhan lo gitu ya. Kita nggak perlu cari ayat-ayat khusus, yang enggak, ayat yang kita dapat dari renungan yang di jemaat, ayat apapun, pasti Tuhan bicara, karena Tuhan kita bisa bicara lewat apapun. Jadi itulah akhirnya saya mulai belajar, oh ya Tuhan, setiap kali bangun pagi saya selalu sadar, Tuhan apapun ayat yang saya baca pasti lu mau ngomong gitu ya. Karena lu sayang sama gua ya, saking sayang dan lu itu berdaulat, maksudnya berdaulat lu bisa bikin apa aja gitu. Saya sampai bilang gini sama teman saya, pokoknya tenang aja, Tuhan itu maha kuasa, sampai kita yang paling budak sekalipun Tuhan sanggup ngomong gitu ya. Ada yang bilang, gue kan gak sepeka Kak Budi ya, dengerin, Tuhan sayang sama lo, sekalipun lo budak banget, Tuhan sanggup bicara sama lo gitu ya, karena dia berdaulat gitu ya. Jadi pemahaman itu membuat saya jadi gak stres. Kalau saat teduh tenang aja ya, doa Tuhan, pokoknya yang penting hati berserah, Tuhan ngomong dong Tuhan, udah baca ayat, baca, nggak dapat apa-apa ya, baca lagi ya, terus udah gitu tinggal merenung, terus timbul impresi, oh ini ya. Nah kalau timbul impresi itu langsung saya kaitin, Tuhan kok ngomong ini ya ke saya ya, hubungannya apa, saya lagi kerjaan tugas belum kelar nih, apa ya, jadi saya mulai dialog. Nah hasil dialog itu yang saya tulis, oh ternyata hari ini Tuhan lagi mau ajarin saya supaya lu jangan khawatir, lu udah tahu gue Tuhan, lu nyebut gue Tuhan, lu nyanyiin banyak lagu rohani, kok lu tetap khawatir, lu mah cuma omdo. Kadang-kadang Tuhan ngomong saya kayak orang Jakarta sih ya. Jadi, oh iya ya, gue ngapain nih kayak gitu ya, gue mah enggak. Jadi jurnal itu obrolan sehari-hari ya, nggak perlu pakai ejaan yang disempurnakan gitu ya. jadi ada yang kirim WA hasil renungannya, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pakai emoticon segala macam, nggak peduli sih ya. Jadi itu sih ya Kak. Thank you, tepuk tangan buat Ho Yusuf. Ya, semua kita unik lah, saudara. Yang penting, saudara rindu Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan. Saya mau dengar Tuhan, tuntunan Tuhan buat hidup saya. Makanya kita banyak nanya, terus renung, lalu ada inspirasi, tulis. Nah, dari situ makin lama makin peka. Kenapa? Kita hargai sedikit-sedikit, lama-lama makin tajam, makin luas, makin dalam. Itu latihan Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita belajar jurnal. Nah, jurnal itu sebetulnya perjalanan rohani kita. Udah gitu aja. Karena semua tulisan itulah gimana tuntunan Tuhan sepanjang hidup kita. Itu semua kejadian-kejadian pasti yang kita lewati kan. Dan itu semua pertumbuhan kita mengiring Kristus. Amin. Ya, katakan sama sebelahnya, latihan nulis. Ya, cut off dulu sosmednya, kurangi dikit, cut off dulu ya. Mungkin hobi-hobinya, mulai ambil waktu tenang, entah mau malam, entah mau pagi, atau the best time-nya kamu. Dan mulai latihan disiplin bikin jurnal. Don't disturb, gak boleh diganggu. Saya mau sendiri sama Tuhan nulis, udah gitu aja, ngerenung. Dari sederhana, nanti saudara enjoy banget. Amin. Ya berikut ya, dikit lagi. Kemudian yang berikutnya belajar atau gali firman. Ini bukan cuma 4M, tapi kita sengaja memang mau belajar firman. Misalnya saya mau belajar penasaran tentang Daud,
Saya belajar tentang Daud, saya cari ayat tentang Daud, saya baca buku rohani tentang Daud. Saya mau ngerti hidupnya Daud kayak apa, jatuh bangunnya Daud. Nah itu contoh, itu gali firman. Ya, jadi bukan cuma 4M biasa tapi fokus, ambil waktu ya. Misalnya saya mau belajar tentang kitab Filipi nih. Wah, tentang Filipi kayak apa? Belajar Filipi dari pasal 1 sampai terakhir diulang-ulang, satu pasal belajar. Akhirnya ngerti banget itu artinya. Atau belajar topik tentang apa? Kasih. Wah, tentang kasih. Tuhan bicara kasih apa belajar. Jadi ini semua tentang waktu khusus. Ini lebih dalam lagi tentang gali firman seperti Ezra lakukan. Berikutnya lagi tentang berserah. Nah, berserah itu yang dikatakan di dalam Roma 12 ya, kita mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Berserah itu artinya signifikan sih sebetulnya. De jure Bapak Ibu milik Kristus. Tapi de facto kenyataannya kita yang ngatur diri kita. Bukan Kristus yang ngatur kita. Betul ya? De jure hidupmu semua milik Tuhan. Tapi Tuhan dikasih tempat seperti apa? Tuhan dikasih kedaulatan memimpin kita seperti apa? Kan enggak. Putusan kita putusan dari diri kita sendiri kadang. Kita nggak pernah nanya Tuhan yang empunya hidup kita. Nah, belajar mempersembahkan tubuh atau mempersembahkan hidup kita takluk sama kehendak Tuhan dalam segala hal. Jadi kalau kita misalnya di area keuangan seringkali salah keputusan, keuangan kita serahkan betul sama Tuhan dan kita ingetin setiap kali, setiap saat diulang-ulang. Karena di uang kita kalah melulu. Pikiran, seringkali pikiran kita banyak ngaco. Kita akan lebih tertibkan pikiran kita biar pikiran Kristus yang bertakhta. Nah kalau kita serahin khususnya bagian-bagian yang kita kadang kalah, kita akan benar memberikan tempat Tuhan engkau berdaulat penuh dalam hidup saya. Makanya mempersembahkan tubuh itu mesti spesifik Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu kasih satu-satu dari atas ya, dari pikiran, perasaan, hati, mata, telinga, serahin semua satu-satu dengan penghayatannya. Ketika engkau satu hari tiba-tiba matamu melihat yang gak benar, Tuhan langsung bilang itu mata milik Tuhan, jangan lihat yang gak benar. Langsung suara Roh Kudus lebih sensitif, lebih peka karena kamu sudah declare dari pagi hari matamu hanya dipakai untuk melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini aku gak mau pakai mataku melihat yang sia-sia Tuhan. Ketika kau digoda langsung Roh Kudus tegur. Kenapa? Tadi pagi udah diserahin kan. Nah itu contohnya gitu. Nah itu praktis banget kalau Bapak Ibu mengalami ini, maka Bapak Ibu dituntun setiap satu gak kalah dalam pencobaan. Jadi ini semua satu-satu khususnya bagian yang sering kalah, kamu deklarasi lebih ulang-ulang lagi, ini bagian milik Tuhan. Saya gak boleh pakai untuk berbuat dosa. Saya gak boleh pakai buat keputusan daging saya. Nah, jadi serahin dengan segenap hati, maka Tuhan yang mengatur. Yang terakhir untuk babak ini ya, nanti berikutnya kita lanjut minggu depan ya, yaitu berdoa dengan bahasa lidah. Ini penting Bapak Ibu, mari baca ayatnya di dalam Roma 8 ayat 26 versi TSI. Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Jadi roh Allah dikatakan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Itu bahasa lidah, saudara. Jadi kalau kita dalam keadaan stres ya, ini paling tepat benar-benar di masa-masa titik nadir setiap orang. Kamu udah nadir, udah bete, udah stres, udah putus asa, udah down banget. Baca firman udah gak mau, nyembah udah gak mau, doa baca Alkitab apalagi gak mau. Udah gak bisa ngapa-ngapain, aduh udah parah banget. Apa sih yang terakhir bisa kamu lakukan? Berbahasa lidah. Coba kamu bahasa lidah, bahasa lidah, bahasa lidah, bahasa lidah. Tiba-tiba rohmu bangkit dan akhirnya kamu menang. Nah banyak kita yang lewati pengalaman-pengalaman berat saudara, memang bahasa lidah itu membangun rohmu. Makanya gak ada yang lain, kita udah gak bisa ngapa-ngapain, ketemu orang udah gak mau, udah kesel banget sama siapa aja. Kau dengan rohmu, kau bangun dengan bahasa roh. Roh Kudus membawa engkau kepada Tuhan dengan seruan perasaan yang kau gak bisa katakan. Gak bisa mengerti bahasa manusia, itu jeritan hati, jeritan roh, itu bahasa roh saudara. Makanya kalau orang tertib bahasa roh, kalau kita kapan aja ya bahasa roh. Kadang sudah 15 menit, 30 menit kok bahasa roh. Kamu selalu on fire saudara, gak pernah kering rohani saudara. Nah ini mesti dipraktekkan ya.
Di Yudas ayat 20 dikatakan apa? Dikatakan akan tetapi kamu saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri dan di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya apa? Bangunlah dirimu sendiri dengan cara berdoalah dalam Roh Kudus. Kita punya senjata basar lidah itu Roh Kudus, kita mengkobarkan kita kembali. Bapak Ibu, ini disiplin keterlibatan ya. Mau Bapak Ibu mulai praktekkan? Latihan. Ini simple. Kalau Bapak Ibu fokus dalam kekristenanmu untuk hal-hal seperti ini, ngubah banyak hal Bapak Ibu. Dan itu dimulai dari saya, dari diri kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau rindu mengalami Tuhan lebih-lebih lagi. Thank you God, thank you Jesus. Pagi ini kami sudah Tuhan belajar sebagai anak yang berharga di mata Bapa. Kami dididik bukan seperti anak gampangan yang dibiarkan oleh Bapa. Tapi kami dilatih, kami diajar, kami dididik menjadi anak yang menghargai Bapa, menghargai anugerah Bapa, menghargai kasih karunia Bapa. Makasih ya Tuhan. Paling dalam. Aku mau tetap mencintai Engkau. Tetap setia kepada Engkau, bahkan melatih diriku untuk tetap setia, tetap mengasihi Engkau apapun keadaanku, apapun situasiku. Yes Lord. Kuramana kasikara la parabata kasikara. Yes, thank you God. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin Tuhan. Ku tetap setia. Kurala mana sikara. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, amin Tuhan, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Ralamana sikara. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Hari ini Tuhan, kami sungguh kembali menyadari betapa berharganya keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Betapa berharganya kasih karunia yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menghormati Engkau. Betapa Engkau sungguh luar biasa yang Kau lakukan bagi kami. Kami tidak layak Tuhan menerimanya kalau kami melihat hidup lama kami yang begitu berdosa dan melawan Engkau. Tapi kami ketika dipilih jadi anak Tuhan, kami dibenarkan dari dosa kami. Kami diampuni dari segala pelanggaran kami. Ini semua anugerah yang terlalu mahal bagi kami. Ajar kami menghormati Engkau dengan mendisiplin ego kami untuk tunduk pada Tuhan. Kami tahu pergumulan kami di dunia ini adalah pergumulan dengan jiwa kami yang kadang lemah, tergoda, begitu mudah tergoda dengan dunia ini.
Dan kami kadang melihat orang-orang yang lain dan kami ikut-ikutan dalam kehidupan lama kami. Jatuh lagi, balik lagi. Ampuni kami Tuhan. Kami melalaikan Tuhan yang tinggal di dalam kami. Kami mendukakan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Kami bahkan memadamkan Roh Kudus ketika kami menolak suara-Mu yang menegur kami. Kami tidak mendisiplin hati kami peka selalu dengar-dengar Engkau. Bahkan melatih ketajaman telinga rohani kami mendengar suara-Mu. Tuhan, Kau setia dalam kami. Kau tak pernah bosan dan menegur kami, menasihati kami. Kau tidak pernah bosan menggandeng kami. Kau tidak pernah bosan menuntun kami, baliklah anakku. Ayo baliklah engkau. Mari berjalan bersamaku. Kenapa engkau melenceng ke kiri dan ke kanan? Ayolah berjalan bersamaku penuh kasih karunia. Latihlah dirimu menolak segala godaan dunia itu. Dan melekat sama aku Tuhan Allahmu sebagai sumber kehidupanmu. Ayolah anakku, mari berjalan bersamaku. Aku tuntun engkau. Aku mau berbicara dan suaraku itu menjadi kekuatan kepadamu. Kenapa engkau lebih dengar apa kata dunia? Apa yang kau renungkan lebih banyak prinsip dunia. Tapi engkau tidak lagi pikirkan kebenaran, renungkan kebenaran yang daripadaku. Mari kita semua datang pada Tuhan. Akui kalau selama ini kau belum memprioritaskan Tuhan. Belum mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan, aku mau Tuhan. Yes Lord. Apa yang menarik dibandingkan Tuhan dalam kehidupanmu? Yes Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan pagi ini Tuhan, aku mau kembali bertobat. Dan kembali lagi Tuhan mengutamakan Tuhan. Connect tinggal di dalam Tuhan. Menghargai Tuhan yang setia di dalamku. Makasih Tuhan. Bro, banyak saudara yang belum menerima anggur dan roti perjamuan kudus. Bolehkah angkat tangan? Sehingga Asher bisa membantu engkau. Kita mau komitmenkan atau apa yang kita doakan dengan perjamuan kudus ini. Saudara kalau sudah menerima, siapkan roti di tangan kananmu. Mungkin ada ayat yang tertulis di roti itu sebagai suara Bapa kepadamu. Dan kau juga mari berbicara pada Bapa. Apa yang kau rindukan setelah dengar firman pada pagi ini? Pegang roti di tangan kanan kita, saudara. Kurala mana-mana. Ini tanda aku sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Aku sudah milik Kristus. Ketika Kristus aku undang masuk di hatiku. Hidupku sepenuhnya milik Kristus. Dan aku persembahkan kembali kepada kedaulatan Kristus. Kristus bertakhtalah di dalam aku. Jadilah Tuhan dan Rajaku. Bukan keinginan dagingku. Aku mau bertobat Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini ampuni kalau aku banyak melanggar suara-Mu, menolak suara-Mu. Tapi lewat perjamuan kudus ini aku kembali mendengar. Berbicaralah kembali pada aku. Aku mau, aku rindu, aku haus Tuhan. Melekat tinggal bersama-Mu. Inilah tubuh Kristus di mana aku sudah menyatu bersama Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur. Inilah darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosaku sudah diampuni oleh darah yang mahal. Bukan darah domba yang hanya sementara, tapi darah domba Allah yang kekal, yang sempurna, menutup segala pelanggaranku yang tak terhitung jumlahnya. Tuhan, darah-Mu itu begitu mulia dan berharga bagiku. Aku tidak mau bermain-main Tuhan dengan kedagingan dan dosa Tuhan. Tanda aku menghormati pengorbanan darah Kristus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Lewat aku bersekutu dengan cawan ini Tuhan, dengan anggur ini. Darah-Mu itulah yang melingkupi aku. Membungkus aku di mata Bapa. Sehingga aku tidak terlihat lagi sebagai orang berdosa.
tapi dilihat sebagai anak Tuhan yang mulia dan benar. Terima kasih buat darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Acara kami semua bukan jadi anak gampangan Tuhan. Acara kami dididik oleh Roh Kudus, menghargai waktu-waktu kami bersekutu dengan Tuhan, mengambil waktu di hadirat Tuhan, merenungkan Tuhan, dan Tuhan bicara sama kami. Mari Tuhan, bahwa kami lebih dalam mengenal Tuhan, bahwa kami lebih dalam melekat kepada Tuhan, bahwa kami menyatu dengan Tuhan dan tak pernah terlepaskan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami apapun yang kami buat, tinggal di hadirat Tuhan, tinggal bersama Tuhan, berjalan bersama Engkau. Itulah yang kami rindukan sepanjang hidup kami di dunia ini. Kau tidak pernah lepas dari pandangan kami. Kau tidak pernah lepas dari pikiran kami dan perasaan kami. Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami. Makasih ya Tuhan, makasih. Tuntun kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.